kan seperti itu lakukan, dan saya mulai advokasi ke bawah untuk bahwa mereka perlu tanah, anak-anak mereka perlu pendidikan, anak-anak perlu ekonomi yang lebih baik. Kalau ada rumah mereka mungkin akan lebih excellent, lebih comfortable ini gitu. Dan ini tidak gampang untuk menggerakkan keberanian itu tidak gampang. Saya makan waktu 3,5 tahun waktu itu advokasi ke masyarakat, dan akhirnya berhasil. Satu pagi saya selalu ngawali kegiatan saya itu sholat subuh. Jadi pagi mereka sholat subuh, minta supaya diridhoi lah apa yang menjadi keinginan kita bersama. Habis itu kita bongkar tanah. Jam 12 rumah mereka udah gubuk-gubuk pakai koran, plastik, apapun, dan masyarakat seluruh kota itu nyumbang serbet pun gitu. Berharga bagi mereka. Jadi kita dibuangin kantong-kantong kain material untuk rumah mereka. Berdirilah rumah pada waktu itu sekitar 800 rumah kardus-kardus gubuk begitu. Kemudian saya diusut oleh kepolisian. Saya bilang jangan dibongkar dulu, selesaikan dengan saya, kita bicara dulu. Dan saya katakan mudah-mudahan yang merasa punya lahan dengan sertifikat di sini sadar dan tidak menuntut haknya, karena ini adalah amanat gitu. Kalau orangnya mau ketemu silahkan ketemu saya, kita bicara gitu. Kalau sudah itu silakan, saya mau ditangkap, tangkaplah, mau ditahan silakan. Tapi kenyataannya Kapolres pada waktu itu justru bilang, Pak Eka sudah selesai, silakan pulang gitu. Ya berarti yang tertera di sertifikat menyadari rupanya, dan lebih baik direlakan ke masyarakat gitu. Nah, sejak itu tidak ada masalah lagi, mereka bangun dengan senang hati, sampai sekarang tidak ada gangguan. Peristiwa penguasaan tanah 18 tahun silam masih membekas dan tidak akan hilang dari ingatan warga yang menempati lahan di kawasan ini. Bagi mereka, peristiwa itu merupakan momentum berarti, karena sejak itu mereka bisa mendirikan tempat tinggal, walaupun sederhana. Sama apa ya, perjuangan kita, yang petunjuk kita di sini yang sama-sama dengan Pak Eka, karena semua masyarakat di sini. Terus dalam ini, terus semua dengan sebak, 2 bak dibawa kemari dekat. Nah, bisa ditempati. Pak Eka Dana, kami mengucapkan banyak syukur, alhamdulillah Pak, atas bimbingan beliau, nasihat beliau, mencoba peduli kepada kami siang dan malam, mendampingi kami, membangun gubuk-gubuk yang sifatnya sederhana Pak. Alhamdulillah, setahun demi tahun seperti inilah keadaan kami Pak. Ya, mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga mempunyai rasa belas kasihan terhadap warga kami yang seperti ini. Kegiatan pembelaan yang dilakukan Eka Dana bukan tanpa resiko. Berbagai ancaman fisik dan psikis pernah dialaminya, namun ia tidak pernah merasa takut. Baginya, sekali ia takut, maka perjuangan akan gagal. Jika dirinya sebagai orang hukum merasa takut, bagaimana dengan masyarakat yang buta hukum? Perjuangan membutuhkan pengorbanan dan harus siap menghadapi apapun resiko yang terjadi. Saya sudah siap dengan risiko saya yang ada. Dan soal ancaman, mulai dari kepala anjing 1 karung, rumah dibakar, mobil dihancurkan, terus kalau ancaman ya sudah terlalu banyak. Yang kasihan keluarga saya yang duduk di pemerintahan, jabatannya susah, dikucilkan dan lain sebagainya. Usaha, apalagi usaha, saya sudah hampir tidak punya peluang untuk usaha. Izin pengacara saya pun oleh pengadilan tinggi dicabut
seperti itulah pada waktu itu. Berapa tahun dicabut Bang izin pengacara? Saya dicabut izin pengacara saya, dan saya tidak butuh izin pengacara di zaman itu gitu loh. Entah apa, untuk izin beracara saya tidak beracara lewat aturan yang sebenarnya. Saya menyuarakan keadilan masyarakat lewat masyarakat itu sendiri. Jadi bukan saya yang maju, tapi masyarakat yang saya jelaskan masalahnya kayak apa dan hukumnya kayak apa, sehingga mereka mampu mengimplementasikan persoalannya dan mampu berdialog, mampu berdiskusi. Saya hadapkan dengan ahli hukum, persoalannya mereka sudah kuasai semua. Berjuang bersama masyarakat bagi Eka Dana adalah kewajiban, tetapi ia juga harus memikirkan ekonomi keluarganya. Anak-anaknya semakin bertambah besar dan membutuhkan biaya untuk sekolah. Eka Dana pun memulai usaha mengembangkan perkebunan di lahan miliknya yang kelak termasuk dalam kawasan pariwisata. Pada tahun 1995, Eka Dana juga mulai mengembangkan usaha pariwisata di Kota Mataram dengan mendirikan hotel dan restoran Sayung. Usaha patungan bersama 2 orang mitranya dari Jakarta ini sempat ramai dan banyak wisatawan asing yang menginap. Namun setelah terjadi bom Bali dan kerusuhan Mataram pada tahun 2000, usaha ini nyaris bangkrut karena sepi pengunjung. Untuk bertahan hidup, akhirnya manajemen membuka usaha karaoke, sebuah pilihan yang terpaksa harus dilakukan agar bisa bertahan dan membayar gaji 50 karyawannya. Cuma masih kuat tidak bangkrut saja gitu. Ini dari sisi kami pengusaha. Kemudian kami juga tidak ingin tenaga kerja kami kita bubarkan gitu. Jadi apa yang ada kita ini kan. Sampai akhirnya sudah 4 tahun kita tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Rasa-rasanya sudah mau putus asa sudah untuk menyelamatkan ini. Sudah hancur semua. Saya serahkan kepada manajernya. Silakan kita duduk, mau diapain ini. Gitu. Akhirnya mereka bilang, sambil nunggu kita karaoke misalnya gitu, karaokean. Karaoke inilah yang menyelamatkan Sayung ini, tenaga kerjanya juga sampai sekarang. Gitu. Jadi saya tidak suka dengan karaoke ini. Saya ingin kalau bisa, kalau image dulu memang iya. Itu waktu saya partner, itu manajernya kita dikontrakkan, saya pemegang saham, jadi kalah suara pada waktu itu, diambilkan manajer dari luar. Kemudian memang pernah ada image jelek di Sayung ini berupa prostitut dan lain sebagainya. Setelah saya take over, saya ambil saham semua saya hapuskan. Pada saat bersamaan, ketika pariwisata Nusa Tenggara Barat semakin berkembang, Eka Dana membuka jasa konsultasi bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukannya untuk membantu warga asing yang ingin berinvestasi agar tidak mengalami penipuan. Ketika itu banyak terjadi kasus penipuan terhadap warga asing dan dikhawatirkan akan memberikan kesan buruk terhadap Nusa Tenggara Barat. Ini banyak korban, sehingga saya sebagai lawyer banyak ketimpa kasus-kasus, ketimpa klien yang kasusnya semacam ini. Hampir setiap hari terlalu banyak di Lombok ini yang orang asing yang ditipu seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya menggugah saya untuk lebih baik kita antisipasi. Saya bukalah website dengan advice for free gitu. Lawyer itu jangan harus setiap menghadapi kliennya di kepalanya sebentar lagi duit gitu. Bisa aja dikredit. Bantu mereka dengan baik. Guiding mereka, guiding bukan guiding turis saja, bisnis guiding juga bagus. Ini lawyer guiding perizinannya, apanya, amankan bisnisnya. Setelah itu mereka bilang, Eka, baiknya kamu
saya kasih goodwill share, saham gratis 15%. Thank you, terima kasih. Besok lagi perjalanannya tanpa saya mengerti, tahu-taunya seperti itu. Saya jadi pemegang saham beberapa perusahaan. Selain itu saya juga jadi kuasa hukum dari beberapa perusahaan dengan gaji misalnya rata-rata 2 juta gitu. Kalau 19 perusahaan kan sudah kecil, tapi kalau dikumpul jadi gede gitu. Kini Eka Dana lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga dan menjalankan kegiatan bisnis dan sosialnya. Sedangkan kegiatan kepengacaraan lebih banyak ditangani tim pengacara yang tergabung dalam Eka Dana and Associate. Eka Dana berobsesi ingin membentuk lembaga keuangan yang disebutnya Bank Nano untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal kecil dalam menjalankan usahanya. Saya bercita-cita ingin buka bank nano lah. Untuk kita sudah semua tahu yang namanya kalau di Lombok ini namanya bank subuh. Jadi pagi benar sudah tukang tagih, bank liar itu sudah datang, terus kemudian tagih duitnya atau ambil barangnya, kira-kira seperti itu. Dengan bunga 10% satu bulan. Bayangin, pengusaha kecil dengan kredit bunga 10% dan pengusaha ini aman-aman saja. Di mana polisi kita, di mana penegakan hukum kita, di mana perlindungan masyarakat kita terhadap mereka. Dan dia akan semakin kecil dan semakin kecil.